sukacita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah Zoom ini. Saya ingin mengucapkan Happy Thanksgiving, selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur di Amerika. Nah, saya di Indonesia juga tetap mengucap syukur. Setiap hari adalah Thanksgiving Day. Dan saya baru saja mendengar kabar baik. Ya, Pastor Yongki tidak boleh makan turkey, dilarang ibu. Jadi saya rasa jatah turkey dari Pastor Yongki akan dikirim ke saya. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Ini sukacita kita bersama semuanya. Oke, saya hari ini berkaitan dengan Thanksgiving Day. Saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan tentang ucapan syukur. Ya, ada satu ayat saudaraku yang sangat memberi pewahyuan buat saya dan saya ingin membagikan, mengimpartasi kebenaran ini kepada setiap kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ya, Ibrani 13 ayat 15. Ya, ini ada di screen saudara. Ya, kita akan melihat hal ini. Ya, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya ulangi, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Kristus, senantiasa, selalu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudaraku, ayat ini memiliki pengertian yang sangat dalam bagi kita anak-anak Tuhan. Lihat, kata syukur itu dijadikan satu dengan kata korban. Senantiasa mempersembahkan korban syukur. Perhatikan, saudaraku. Ya, ini bukan sekedar kalau saya diberkati, lalu saya mengatakan Tuhan baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Korban syukur di sini bukan sekedar kalau saya sakit, saya diberikan kesembuhan oleh Tuhan, lalu saya menyaksikannya dengan berkata, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dan saya berterima kasih untuk kesembuhan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, dan sebagainya. Perhatikan, yang Tuhan rindukan, dan yang sangat menyentuh hati Tuhan sehingga dia disenangkan, disukakan, saudaraku, itu bukan sekedar ucapan syukur, tetapi korban syukur. Nah, perhatikan, saudaraku, kata korban di dalam Alkitab hampir selalu dikoneksikan atau dihubungkan dengan kata mesbah. Kenapa, saudaraku? Karena korban itu ada di mesbah. Korban tidak ada di tempat lain. Korban hanya ada di satu tempat, yaitu mesbah. Nah, inilah yang membuat Tuhan menyukai mesbah. Karena di mesbah itu ada korban. Nah, saya mau jelaskan untuk introduction dari khotbah saya, saudara, bahwa di dalam Alkitab, kita menemukan ada dua jenis korban. Ada dua jenis mesbah. Ya, maaf. Di dalam Alkitab, kita menemukan ada dua jenis mesbah. Yang pertama adalah mesbah bangsa Israel. Kita tahu ya, kalau bangsa Israel berbuat dosa, lalu dia ingin dosanya diampuni oleh Tuhan, maka dia datang kepada imam. Tapi datangnya nggak boleh tangan kosong. Dia harus membawa korban. Ya, korban itu berupa binatang. Ya, kalau orang punya duit, korbannya bisa lembu, sapi, domba. Ya, tapi kalau orang miskin, kata firman Tuhan, itu burung tekukur. Tetapi tidak boleh tangan kosong. Jadi bangsa Israel kalau datang kepada mesbah harus membawa korban.
Lalu imam melayani. Korban binatang itu disembelih, darahnya dicurahkan. Ya, lalu lemaknya dan isi perutnya dan bagian-bagian tertentu dari binatang itu dibakar. Dan firman Tuhan berkata itu menjadi harum atau wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mezbah bangsa Israel itu pusatnya adalah diri sendiri. Saya mau diampuni, jadi saya memberi korban kepada Tuhan. Saya mau disembuhkan, saya datang membawa korban kepada mezbah. Jadi saudaraku, prinsip daripada mezbah bangsa Israel itu artinya memberi, tetapi untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, perhatikan, ada satu lagi jenis mezbah, saudaraku, di mana mezbah yang ini lebih disukai oleh Tuhan, lebih menyenangkan hatinya. Saya menyebutnya adalah mezbah Abraham. Saudara, kalau mempelajari kisah kehidupan Abraham, Abraham adalah manusia pembangun mezbah. Dia salah satu atau mungkin ya orang yang paling banyak membangun mezbah. Ya, di situ dia memberikan komitmennya kepada Tuhan, dia memberikan kasihnya kepada Tuhan, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat dia membangun mezbah. Nah, mezbah Abraham berbeda dengan mezbah yang pertama tadi, mezbah bangsa Israel. Ya, kalau mezbah bangsa Israel memberi untuk mendapatkan, saya datang membawa korban supaya Tuhan berbuat sesuatu untuk saya, memberkati, menyembuhkan, menolong, memberi keselamatan, dan sebagainya. Tapi mezbah Abraham adalah saya datang memberi bukan untuk mendapatkan dari Tuhan. Tapi saya datang memberi karena saya ingin memberikan komitmen saya kepada Tuhan. Saya memberi sebagai ekspresi kasih saya kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan. Perjalanan hidup Abraham, saudara. Dan saudara akan menemukan sesuatu nilai kehidupan yang luar biasa dari cara Abraham mengikut Tuhan. Itu sebabnya Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Tuhan itu nggak punya rahasia loh, saudara, sama Abraham. Bahkan ketika dia mau menyembunyikan pun, dia ketika akan menghancurkan Sodom dan Gomora, dia nggak jadi sembunyikan. Saudara. Kenapa? Karena sahabat. Sahabat itu luar dalam diceritakan tahu segala-galanya, saudaraku. Tingkat relationship yang begitu dalam, begitu deep, saudaraku. Ini akibat apa? Akibat daripada mezbah. Jadi mezbah Abraham, saudaraku, itulah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena di mezbah Abraham ada korban. Ada pemberian yang terbaik yang diberikan tanpa bermaksud untuk meminta imbalan dari Tuhan. Seandainya saya memberi, Tuhan tidak membalas pun, saya akan tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan karena saya mencintai Dia. Ya, saudara, saya pernah ketemu ya dengan seorang ibu. Satu kali saya diajak anak rohani saya untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit. Ya, saya nggak kenal saudaranya, tapi saya kenal baik karena ini anak rohani saya. Jadi saya ikut dia datang untuk mendoakan. Ketika kami masuk ke kamar pasien ini, saudaraku, hanya baru beberapa menit, masuklah seorang ibu yang menjadi kenalan dari keluarga ini, datang juga untuk membesuk, menengok saudaraku. Ya, nah, dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu beberapa menit, suasana di dalam kamar pasien itu berubah menjadi ceria, berubah menjadi hangat, saudaraku, gara-gara
ibu ini masuk ke ruangan itu dan dia orang yang penuh dengan sukacita, dia mengalirkan sukacita itu buat kita semuanya, saudaraku. Suasana langsung berubah, saudaraku. Jadi ibu ini jadi icebreaker-nya, saudaraku. Nah, setelah beberapa waktu kami ngobrol, kami bercanda, kami cerita kebaikan Tuhan, lalu berdoa buat pasien ini, ibu itu pamit pergi. Ya, lalu anak rohani saya bertanya kepada saya, Bapak kenal nggak dengan ibu itu? Saya jawab, oh enggak, saya baru kenal di dalam ruangan ini. Apa kesan Pak Suyono, Pak Stefanus terhadap dia? Oh, kesan saya ibu ini penuh dengan sukacita. Ya, hidup yang ibu ini pasti luar biasa di hadapan Tuhan. Lalu anak rohani saya menceritakan, Bapak tahu nggak? Ibu ini sedang digugat cerai oleh suaminya. Ya. Digugat cerai kenapa? Karena suaminya digondol kuntilanak, saudaraku. Suaminya punya wanita lain, ya, wanita idaman lain. Nah, sejak suaminya punya hubungan dengan wanita itu, suaminya hampir tidak pernah pulang, saudaraku. Tiba-tiba menggugat cerai sang istri ini. Bukan hanya menggugat cerai, ya, dia sejak tinggal bersama dengan istri simpanannya ini, wanita simpanannya ini, tidak pernah memberi nafkah. Sehingga ibu ini yang notabene seorang ibu rumah tangga, ya, dia harus bekerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi apa? Menghidupi anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Penderitaan ini belum berakhir, saudara. Karena teman saya ini menceritakan, ya, kalau sementara gugatan cerai itu sudah dilayangkan oleh pengadilan, rumah yang ditempati oleh sang istri dan anak-anak ini sedang ditawar-tawarkan oleh sang suami, saudara. Dan kabar baiknya, rumah yang ditawar-tawarkan untuk dijual itu atas nama suaminya, bukan atas nama sang istri. Jadi artinya begini, kalau rumah itu terjual, maka ibu ini dan anak-anaknya tidak punya hak 1 rupiah pun. Itu akan diambil semua oleh sang suami yang memang banyak sekali menghambur-hamburkan uang untuk si kuntilanak itu, saudaraku. Ya, namanya juga wanita simpanan. Apa toh wanita simpanan? Wanita yang suka menghabiskan uang simpanan. Nah itu, saudaraku. Ya, nah dalam keadaan yang seperti itu, saudara, saya nggak bisa bayangkan loh, bertemu dengan seorang yang dalam kondisi tekanan dan kesulitan begitu rupa, tapi ketika ketemu dengan orang lain, sukacita itu bisa mengalir dengan deras, saudaraku. Saya mau berkata kepada saudara, inilah yang disebut dengan korban syukur. Ibu ini senantiasa datang ke mezbah Tuhan. Mezbah Abraham itu, saudaraku. Untuk apa? Mempersembahkan korban syukur. Kata korban mengandung rasa sakit. Ya, ada sesuatu yang dimiliki yang begitu berharga, yang dilepaskan, dirilis bagi orang yang diberi, karena pribadi yang diberi sampai menimbulkan rasa sakit itu adalah orang yang sangat dicintai, saudara. Jadi saya percaya, ibu ini walaupun sedang dalam masalah besar, saudara, tapi karena gaya hidupnya adalah gaya hidup yang senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mezbahnya selalu mengeluarkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong dia. Tuhan pasti melakukan mujizat untuk hidupnya, saudaraku. Saya kembali kepada mezbah Abraham. Kenapa ada kata korban, saudaraku? Karena di situ ada pemberian yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan kembali. Jadi
Saya mau ajak setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tanpa terkecuali, apapun latar belakang saudara, berapapun usia saudara, saudara jemaat biasa atau pelayan Tuhan, saya mau ajak semuanya, mari kita menjadi manusia pembangun mezbah seperti Abraham. Persembahkanlah korban syukur ya di hari Thanksgiving ini, supaya kita mengingat bahwa seandainya kita nggak punya alasan pun untuk bersyukur, kita akan tetap bersyukur. Dan ingat, sesuatu yang menyentuh hati Tuhan itu tidak mungkin tidak akan membuat Tuhan bekerja untuk anaknya. Ya. Dan saudaraku, kenapa Tuhan berkata korban syukur? Karena korban syukur itulah yang menyukakan Dia, yang menyenangkan hatinya. Coba boleh bantu host untuk mengeluarkan lagi di screen ayat yang tadi. Ibrani 13 ayat 15. Saya bermaksud untuk kita semua baca lagi setelah kita dapat pengertian, saudaraku. Ya, kita bacanya bisa dengan pengertian yang lebih dalam. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, saudaraku, korban itu adalah hasil dari dua perkara penting, saudaraku. Ya, dua perkara ini apa? Yang pertama, korban adalah hasil dari sebuah hubungan. Ya, kedekatan, saudaraku, itu akan melahirkan korban. Keintiman itu akan melahirkan korban. Jadi, saudaraku, tanpa hubungan baik, tidak mungkin akan lahir korban. Artinya, kalau saudara tidak membangun hubungan yang dekat dengan Bapa, saudara tidak membangun relationship yang intim dengan Tuhan, tidak mungkin dari hidup saudara akan mengalir korban. Ucapan syukur bisa nggak? Bisa. Semua orang Kristen kalau diberkati Tuhan, pasti berterima kasih sama Tuhan. Pasti bersyukur sama Tuhan. Takut kalau nggak bersyukur, berkatnya diambil lagi. Takut kualat, saudaraku. Jadi, orang Kristen tidak usah dikasih ayat. Orang Kristen nggak usah disuruh-suruh Bapak Gembala. Kalau dia diberkati, pasti dia bersyukur. Pasti dia berterima kasih. Ya, kenapa? Karena dia orang Kristen. Tapi korban syukur belum tentu, saudaraku. Karena korban syukur lahir dari sebuah hubungan yang sangat dekat, yang intim satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, menjadi teladan, tokoh-tokoh yang hidupnya menyukakan Tuhan, diurapi, dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara perhatikan, sebanyak tokoh yang saudara sebutkan kepada saya bisa buktikan bahwa sebanyak itu juga yang pasti mereka membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Contoh Habel. Habel itu manusia pembangun mezbah dalam hidupnya. Ketika dia mempersembahkan korban, bersamaan dengan kakaknya Kain mempersembahkan korban. Alkitab berkata korban Habel diterima, korban Kain ditolak. Nah, kenapa seperti itu, saudara? Bukan karena persembahan Kain itu adalah sayuran yang busuk. Saya nggak pernah temukan itu di ayat firman Tuhan. Ya, saya lebih percaya korbannya Kain itu sayuran yang terbaik, buah-buahan yang terbaik, bukan yang busuk. Tapi kenapa ditolak? Karena tidak ada darah yang ditumpahkan di dalam korban itu. Korban pertama terjadi pertumpahan darah adalah di Taman Eden.
Ketika Tuhan membuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, itulah pertama kali korban tertumpah darahnya di muka bumi, saudaraku. Jadi, ketika Habil dan Kain lahir lalu bertumbuh dewasa, orang tuanya menceritakan. Lalu Habil membangun hubungan dengan Tuhan sementara Kain tidak. Akibat dari hubungan dekat Habil ini dengan Tuhan yang membuat Habil tahu persis bahwa korban yang menyukakan hati Tuhan itu yang mengandung darah yang ditumpahkan. Itu sebabnya dia berikan korban binatang. Ketika disembelih, darahnya itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara baca kitab Ibrani, saudara akan menemukan pengampunan dosa selalu membutuhkan darah. Itu sebabnya kita diampuni, kita ditebus, kita dikembalikan hubungan dengan Bapa, darah yang sempurna dari anak domba, yaitu Yesus di kayu salib. Nah, pengertian yang melahirkan tindakan iman dari Habil ini terjadi karena Habil punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Nuh juga begitu. Nuh itu membangun bahtera, di mana yang Tuhan perintahkan bahtera aja dia nggak tahu itu apa, ya, karena waktu itu nggak ada yang namanya bahtera kapal itu nggak ada. Tapi walaupun nggak tahu, Nuh taat. Ya. Nah, Nuh mempersembahkan korban itu apa? Ketaatannya, hidupnya. Kenapa itu bisa menjadi korban terbaik? Karena Nuh punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dekat Nuh dengan Tuhanlah yang membuat Nuh begitu trust dengan Tuhan. Walaupun yang Tuhan minta dia lakukan, dia nggak ngerti. Dia nggak pernah melihat, tapi dia tetap lakukan. Firman Tuhan berkata, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tepat. Nggak ada kurangnya, nggak ada lebihnya, nggak ada komanya. Itu betul-betul Nuh melakukan tepat 100%. Korban terbaik dari Nuh ini lahir dari hubungan dekat Nuh dengan Tuhan. Demikian juga dengan Abraham. Kita tadi sudah bahas tentang Abraham, manusia pembangun mezbah. Semua korban terbaik dari hidupnya Abraham itu lahir dari hubungan dekat Abraham dengan Tuhan. Makanya dia disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Saudaraku, hubungan itu tidak bisa ditukar oleh apapun. Hubungan saudara dan saudara dan Tuhan tidak bisa digantikan dengan kolekte yang banyak atau memberi sumbangan yang banyak kepada pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Hubungan dengan Tuhan juga tidak bisa digantikan, ditukar dengan aktivitas pelayanan. Hubungan dengan Tuhan juga tidak identik dengan titel teologi. SH, MTH, doktor teologi, itu nggak ada hubungannya, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena hubungan itu bersifat personal. Hubungan itu bersifat pribadi. Dan itu akan melahirkan korban yang terbaik. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja yang saya layani di Jogja. Lalu ada jemaat yang saya minta untuk bersaksi. Lalu dia bersaksi seperti ini. Waktu itu hujan, dia naik sepeda motor bersama dengan istrinya pakai mantel. Ya, dan jemaat melihat itu semuanya. Nah, kenapa dia bersaksi, saudaraku? Karena sebelum dia datang naik motor itu, biasanya dia datang ke gereja itu naiknya BMW. Dia sebelumnya naik mobil mewah. Dia kalau hari libur mau piknik segala macam, dia naik moge.
motor gede. Saudara. Dia punya Harley beberapa biji di rumah mewahnya, saudaraku. Tapi keadaan membuat dia menghadapi krisis keuangan, tanda petik bangkrut. Saudara. Usahanya mengalami kesulitan. Lalu, satu persatu asetnya dia harus jual. Moge-mogenya dia jual. Mobil mewahnya dia jual. Yang terakhir, rumah mewahnya pun dia jual. Dia pindah ke rumah yang jauh lebih kecil, yang jauh lebih sederhana, saudaraku. Dulu dia naik mobil mewah kalau pergi ke gereja. Sekarang dia naik sepeda motor. Stangnya lurus. Dulu stangnya bunder, saudara. Bulat. Ya. Dan kalau hujan, dia nyaman karena naik mobil mewah. Tapi sekarang kalau hujan, dia harus menepi lebih dulu, ambil mantel hujan, jas hujan, lalu dipakai dengan istrinya. Tapi ketika di mimbar dia bersaksi, dia berkata seperti ini. Saudara tahu kehidupan saya sebelum ini, dan saudara tahu hidup saya hari ini. Saya datang ke gereja hari ini, hujan-hujan pakai mantel, naik sepeda motor. Ya, tapi dia berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Waduh, saudaraku, ini kesaksian yang menurut saya dahsyat. Saudara. Biasanya ya, kita dengar kesaksian yang saya diberkati Tuhan. Dulu saya naik sepeda motor, sekarang saya naik BMW. Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Semua tepuk tangan, saudaraku. Kesaksian biasanya seperti itu. Saya sakit, dokter angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan. Saya sembuh secara supranatural. Dokter juga tidak bisa menjelaskan kok saya bisa sembuh bagaimana. Tuhan luar biasa. Ucapan syukur pasti mengalir. Tapi yang saya tadi katakan, Bapak ini bersaksi, saudaraku, itu bukan ucapan syukur. Itu korban syukur. Di tengah-tengah keadaan dia mengalami tekanan, dia berkata, Tuhan baik dalam hidup saya. Jadi semua keadaan entah baik, entah buruk, entah menguntungkan ataupun merugikan, dia tetap bisa berkata, Tuhan baik. Itulah korban syukur. Ya. Nah, kenapa bisa lahir korban syukur dari hidupnya? Karena hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan, pasti saudara akan melahirkan korban-korban syukur dari hidup saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10, Ibrani pasal 13, itu juga berbicara tentang mezbah, saudaraku. Jadi, memang korban itu selalu melekat dengan yang namanya mezbah. Ya, karena itu adalah korban yang terbaik bagi Tuhan. Salah satu korban terbaik bagi Tuhan adalah waktu. Karena itu akan membuat hubungan menjadi dekat, saudaraku. Apakah saudara memberi waktu terbaik buat Tuhan? Atau waktu yang sisa buat Tuhan? Ya, saat teduh saudara, doa pribadi saudara, persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu membutuhkan waktu-waktu terbaik setiap hari. Nah, saudaraku, saya pernah membaca sebuah artikel. Ya, ini hasil daripada pengamatan misionaris-misionaris Amerika yang menjalankan pekerjaan misi Tuhan di Afrika. Jadi misionaris ini asalnya Amerika, tetapi ladang misinya dia pergi ke Afrika untuk melayani Tuhan di sana. Dan dia menemukan sebuah prinsip hidup yang berbeda antara orang Amerika dengan orang Afrika. Kalau orang Amerika, saudaraku, time is money. Waktu adalah uang. Ya. Apalagi kalau ada bikin janji bisnis, saudaraku. Waduh, itu waktu tidak boleh betul-betul sampai kelewat dan sebagainya. Waktu harus ditepati, saudaraku. Ya, perencanaan yang luar biasa, waktu yang begitu ketat.
bagi orang Amerika. Lakukan apa saja, waktu-waktu itu betul-betul dipikirkan, direncanakan, lalu dengan saklek diikuti. Dan mereka berkata, itu gaya hidup orang sukses. Tapi ternyata orang Afrika berbeda. Karena orang Afrika, kata misionaris ini, membaca kata waktu itu artinya hubungan. Kalau orang Amerika membaca kata waktu itu artinya uang. Ya, itu artinya janji. Ya. Tapi orang Afrika membaca kata waktu itu adalah hubungan, contoh-contoh. Ya. Kalau Pastor Yongki itu orang Afrika, ini Afrika paling ganteng saya yakin. Ya, punya janji dengan seseorang, Pak Marcel misalnya. Ya, janji mau membicarakan tentang ibadah Zoom hari ini. Ya, jam ini. Ternyata Pastor Yongki kedatangan tamu. Tamu ini tidak membuat janji lebih dulu. Tapi dia datang. Dan tamu ini membutuhkan pertolongan dari Pastor Yongki. Saudara perhatikan. Bagi Pastor Yongki yang orang Afrika, tamu ini lebih penting untuk dia prioritaskan beri waktunya dibanding janjinya dengan Pak Marcel untuk mengatur soal ibadah. Dia layani, bahkan kalau tamu ini sampai harus menginap di rumahnya, dia akan layani. Dia akan temani, dia akan memberi yang terbaik. Dengan Pak Marcel, dia akan berkata, sorry, kita tunda, karena ada yang lebih penting daripada perencanaan dan pembicaraan kita. Itu cara orang Afrika, membaca kata waktu yang artinya adalah hubungan. Saya tidak ingin menganalogikan ini dalam konteks sukses secara materi. Kalau sukses secara materi, ikuti gaya orang Amerika, time is money. Tapi saya mau menganalogikan ini dengan kondisi rohani anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Seharusnya kita memaknai kata waktu kita dengan Tuhan adalah hubungan. Karena kalau kita tidak memaknai waktu kita bersama Tuhan dengan hubungan, saudaraku, maka kita akan selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kan? Tuhan, kalau aku kasih waktu sama engkau hari ini 30 menit, berkatmu buat aku apa? Kalau aku kasih waktu 1 jam, Tuhan harus memberkati aku double dong, 2 kali lipat. Ya, ini aku udah dapat janji bisnis ini aku sudah terlambat 10 menit loh Tuhan. Ya, nah semuanya jadi hitung-hitungan saudaraku. Tapi yang luar biasa adalah ya kalau kita menggunakan waktu kita bersama Tuhan sebagai ya prioritas untuk membangun hubungan, itu akan melahirkan korban yang luar biasa, yang terbaik. Nah, perkara yang pertama yang melahirkan korban adalah hubungan. Yang kedua, saudaraku, adalah kasih. Kasih. Ada quote yang mengatakan begini, saudara. Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Anda tidak bisa mengasihi tanpa berkorban. Contoh, saudara, ya kalau di Indonesia sedang setir mobil di traffic light, saudaraku. Ada pengemis atau pengamen, ya saudara kasih uang. Mungkin saudara kasihnya lebih banyak dari orang lain. Orang lain kasih 1.000 perak, ya 2.000 perak. Saudara kasih 100.000. Saya jamin, saudara saudara memberi 100.000 bukan karena mengasihi, tetapi karena kasihan saja. Ya, saudara punya lebih, saudara memberi. Dasarnya bukan karena mengasihi, tapi beda. Kalau saudara terhadap istri dan anak-anak saudara, ya saudara tidak saudara akan memberi kepada mereka. Kenapa? Karena saudara mengasihi. Nggak mungkin saudara memberi sama anak, saudara belikan dia fasilitas untuk dia kuliah, misalnya laptop yang terbaik. Ya, itu hanya sekedar memberi. Dasarnya bukan karena mengasihi, nggak bisa. Saudara melindungi, mengayomi mereka. Dasarnya apa? Karena mengasihi.
Jadi seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi, tanpa berkorban. Jadi korban yang terbaik hanya bisa lahir lewat apa? Lewat kasih. Korban syukur juga hanya bisa lahir lewat yang namanya kasih. Saya ingat, saudara, saya ini pelayanan sejak saya masih kuliah. Saya masih mahasiswa. Saya lahir baru tahun 85, dari sebelumnya non-Kristen. Saya dulu menghujat Tuhan Yesus, benci orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi Tuhan tangkap saya oleh kasih karunia-Nya, dan saya terima Tuhan tahun 85. Ketika saya kuliah di tahun kedua, saya menjadi mahasiswa. Sejak itu saya pelayanan. Ya, hari pertama saya lahir baru, saya melayani langsung. Ya. Nah, itu membuat saya punya perjalanan waktu pelayanan yang tidak sedikit, ya, panjang, saudara. Bahkan ketika saya merintis gereja bersama beberapa teman di kota Jogja, dari 20 anak muda sampai Tuhan kembangkan menjadi ribuan jemaat, dan menjadi tempat bagi banyak gereja datang untuk belajar di gereja kami waktu itu. Saya masih menjalankan usaha. Saya bukan seorang full-timer, saudaraku, gereja. Tapi satu hari, Tuhan minta saya menjadi full-time. Nah, yang luar biasa dari Tuhan, Tuhan ini memang punya selera humor yang luar biasa, saudaraku. Ketika saya bangun usaha sekali, dua kali, itu gagal. Sampai akhirnya satu kali, saya ada di posisi terbaik di dalam sebuah usaha saya. Sebelumnya gagal, sebelumnya nggak berhasil. Kali itu terbaik. Posisi saya punya prospek yang luar biasa untuk usaha itu, saudaraku. Tapi tepat pada saat saya ada di ujung, di bibir keberhasilan, saudara. Udah dekat lagi ini, waduh, saya akan bisa membangun sesuatu yang besar di dalam usaha saya. Tiba-tiba Tuhan panggil saya full time, saudara. Kok ya Tuhan nggak panggil saya full time? Waktu saya gagal gitu usaha saya, saudaraku. Ya, kok ya nggak pada saat saya ada di bawah gitu. Tapi pada saat saya ada di dalam situasi yang begitu baik, Tuhan panggil saya untuk menjadi full time. Kenapa saya mau menukar itu semuanya? Karena kasih saya kepada Tuhan. Saya mengasihi dia lebih dari saya mengasihi usaha dan bisnis saya. Saya mengasihi dia lebih daripada saya mengasihi kesempatan untuk hidup nikmat, hidup nyaman, dengan fasilitas terbaik di muka bumi ini, saudaraku. Tapi bagi saya, Tuhan lebih saya kasihi dibanding apapun juga. Saya ingat, satu kali saya dengan istri mengalami kesulitan untuk membayar perpuluhan. Ya, saya ini mengajarkan juga perpuluhan, saudaraku, kepada jemaat. Ya, tapi saya mengajar dengan agak berbeda pengajarannya. Ya. Kenapa banyak orang Kristen berkata, Pak, tunjukkan kepada saya di Perjanjian Baru ada perpuluhan nggak sih? Ayatnya mana? Gitu. Ya, saya akhirnya mengajar kepada jemaat, saudaraku. Ya, kenapa mesti perpuluhan? Karena ya, walaupun di Perjanjian Baru, saya berkata, memang tidak ada ayat yang berbicara spesifik untuk kita memberi perpuluhan kepada tempat atau gereja di mana kita tertanam. Ya, tidak ada. Ya, yang ada di dalam Perjanjian Baru bukan 10%, tapi 100%. Berikan hidupmu segenapnya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ya, segenap akal budi. Jadi di dalam Perjanjian Baru, saudara akan bertemu dengan kata segenap, 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 yang artinya 100%, bukan 10%. Memang betul kalau saudara berkata bahwa kok nggak ada ayat yang kasih katakan 10% untuk saya kasih, jadi buat apa saya ngasih perpuluhan? Lah ya memang. Yang diminta oleh Perjanjian Baru bukan 10%, tapi 100%.
Nah, saya tantang saudara, berani nggak kasih 100% sama Tuhan? Ya. Itu butuh proses, itu butuh pertumbuhan, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya mengajar jemaat saya, kalau yang 100% saja kamu nggak bisa kasih. Kenapa kita nggak memulai dari yang paling minimal, yaitu 10%? Perjanjian Lama mengajarkan 10%. Itu paling minimal. Jadi jangan berkata perjanjian lama ada 10%, perjanjian baru nggak ada kok. Buat apa kita kasih? Salah. Pengertian seperti itu salah. Yang kita harus mengerti adalah perjanjian lama diminta 10%, perjanjian baru kita diminta 100%. Nah, karena yang diminta 100% dan pasti kita belum sanggup, kita harus mengalami pertumbuhan ke arah itu, ya. Kita bukan William Colgate yang bisa memberikan seluruhnya sama Tuhan. Jadi, kita harus memulai dari yang paling minimal. Apa itu yang minimal? 10%. Nah, karena saya mengajar kepada jemaat, saudaraku, saya juga harus kasih teladan. Saya juga kasih perpuluhan. Tapi bulan itu uang nggak ada. Istri saya berkata, nggak ada uang, habis semua. Ya untuk keperluan macam-macam. Lalu saya berkata kepada istri saya tidak mau perpuluhannya didobel bulan depan. Harus bulan ini. Tapi istri saya berkata, terus kalau nggak ada uang gimana? Saya berkata, ambil semua perhiasan yang kamu punya. Waktu kami menikah, istri saya dapat kado, perhiasan, dan sebagainya, dia simpan. Nah, perhiasan ini kami jejer di depan kami, saudaraku. Lalu kami berdoa. Tuhan, yang mana yang kami harus jual? Ternyata Tuhan gerakkan hati saya, istri saya juga konfirmasi, ada satu perhiasan yang kami harus jual untuk membayar perpuluhan. Di mana perhiasan ini justru satu-satunya perhiasan yang saya dan istri saya tidak ingin jual. Perhiasan itu berupa kalung emas. Kalau dibandingkan perhiasan yang lain itu harganya lebih banyak, lebih mahal daripada kalung ini. Tapi Tuhan suruh kami jual yang kalung itu. Ya, kenapa kami begitu berat untuk menjual? Karena perhiasan yang lain itu hadiah dari orang lain buat kami, tapi kalung itu adalah hadiah saya buat istri saya yang dulu masih jadi calon istri ketika saya melamar dia. Jadi waktu melamar, saya dengan orang tua datang ke rumah calon istri saya, lalu kami menyampaikan maksud lamaran itu, dan saya memberikan itu sebagai kado, pemberian terbaik dari saya. Ya, kalung, ya, kalung emas. Gramnya, beratnya tidak seberapa, tapi itu dari hasil uang keringat saya sendiri. Jadi kami tidak ingin menjualnya karena nilai historisnya, ya, bukan karena barangnya. Karena itu bukti cinta saya kepada calon istri saya yang kemudian mendampingi saya menjadi istri saya sampai hari ini. Tapi Tuhan minta kami jual. Saudaraku, dibutuhkan korban. Korban. Bukan sekedar, aduh, jual. Kami berat hati, saudaraku. Kami datang ke toko emas, dengan rasa sedikit malu juga. Kenapa? Nggak pernah jual perhiasan untuk menggantikan persembahan, saudara. Jadi kami jual. Nah, waktu itu Tuhan berjanji, Tuhan berkata begini, kalau kamu taat, kamu mau menjual kalung ini untuk memberi perpuluhan kepadaku. Aku berjanji dua hal. Yang pertama, mulai hari kamu menjualnya, yang mengikat kamu dengan istrimu bukan lagi kalung ini. Tapi yang mengikat kamu dan istrimu adalah kasihku. Kasih agape, kasih yang kekal. Bukan kasih karena kado, karena hadiah. Tapi kasih yang daripadaku. Yang kedua
aku akan menjaga keuangan. Dan sampai hari ini, sejak saya menjual kalung itu, saya bersaksi kepada saudara, saya tidak pernah kekurangan uang. Saya tidak pernah mengalami, saudaraku, seperti waktu itu saya alami. Itu bukti bahwa Tuhan menepati janjinya. Tapi itu kan dari pihak Tuhan. Kalau saudara jadi saya, dan saat itu ngalami seperti itu, aduh berat hati sekali, saudaraku. Karena korban itu menimbulkan rasa sakit di dalam. Tapi ketika engkau bersedia dan rela melakukannya, itu akan menjadi korban yang terbaik, dan engkau ada di mezbah yang terbaik seperti Abraham. Korban lahir yang pertama dari hubungan, yang kedua dari kasih. Kalau saya nggak mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah bersedia menjual kalung lamaran saya itu untuk memberikan perpuluhan saya kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya masih ada waktu nggak? Kalau nggak, saya berhenti nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, Pastor Yonggi selalu boleh terus sampai nanti jam tengah malam jam 12 juga boleh katanya. Ya, satu aja saudaraku kesaksian. Ya, ini kesaksian, ini kisah nyata. Sepasang suami istri anak Tuhan. Mereka hidup saling mengasihi, mereka hidup saling berkorban. Tapi satu hari mereka terpaksa dipisahkan oleh keadaan. Dan ini keadaan yang sangat pahit. Karena suami istri anak Tuhan ini tinggal di daerah perang, di daerah yang terjadi pertikaian. Ya, di salah satu tempat daerah di Indonesia terjadi peperangan antar etnis, antar agama. Ya, jadi agama non-Kristen itu membunuhi orang Kristen. Demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, keadaan perang inilah, saudaraku, yang membuat mereka terpisah oleh keadaan. Karena satu hari waktu subuh, kampung mereka diserbu oleh kelompok dari agama lain, dan kampung itu dibumi hanguskan. Dibakar, orang-orangnya dibunuh. Dan suami istri ini terpisah. Istrinya lari, suaminya lari, dan mereka terpisah. Saling tidak tahu keadaan masing-masing, karena kacau waktu itu, saudaraku. Suaminya selamat. Tanpa setahu suaminya, ternyata istrinya juga selamat. Tapi istrinya, saudaraku, itu ketangkep oleh musuh-musuh ini. Lalu disekap, dijadikan sandera. Ya. Nah, yang tidak diketahui oleh sang suami adalah ternyata istrinya ketika ditangkap dijadikan sandera. Ini yang sangat mengerikan. Istrinya dijadikan budak seks oleh orang-orang biadab ini. Ya. Tiap hari diperkosa rame-rame. Sang suami lari ke kota lain, ya, kemudian bergabung di satu gereja, lalu menyampaikan kepada gereja itu keadaan yang dia alami. Dan dia tidak tahu di mana istrinya berada. Apakah istrinya selamat atau tidak, dia nggak tahu. Kalau selamat di mana, kalau meninggal mayatnya di mana, dia nggak tahu. Jadi dia minta dukungan jemaat, anggota jemaat gereja itu untuk berdoa, mendoakan istrinya, saudaraku. Singkat cerita, Tuhan jawab doa itu, saudara. Istrinya yang menjadi budak seks, dijadikan budak seks itu. Satu hari setelah berbulan-bulan diperkosa tiap hari, saudara, bergiliran, itu berhasil menyelamatkan diri. Lari, saudaraku, berhasil melarikan diri dari tempat penyekapan itu. Intinya selamat melarikan diri dan tidak bisa terkejar oleh orang-orang biadab ini, saudaraku. Tetapi keadaan pahit tidak berhenti sampai di situ. Sang istri hamil. Hamil akibat perbuatan perkosaan itu. Bapak dari anak yang dikandung ini juga nggak tahu yang mana.
karena rame-rame diperkosanya. Dan singkat cerita akhirnya bertemulah ya oleh satu Tuhan atur entah bagaimana dengan ajaib sang suami bisa bertemu dengan istri. Lalu suaminya mengajak istrinya untuk pulang, tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi istrinya berkata, enggak, saya sudah enggak pantas, tidak layak buat kamu. Saya kotor. Saya mengandung anak dari musuh yang justru memperkosa saya, menjadikan saya budak seks. Saya sama sekali enggak layak buat kamu. Dia berkata kepada suaminya, kamu cari wanita lain. Kamu menikah, kamu punya hak untuk menata masa depan. Saya nggak bisa bersama-sama dengan kamu lagi. Setelah dengan air mata, suaminya berkata, tidak. Kamu adalah istri seumur hidup bagi saya. Saya tidak akan meninggalkan kamu, walaupun kamu mengandung. Dia bujuk istrinya, sampai akhirnya istrinya berhasil diyakinkan bahwa suaminya tetap menerima dia tanpa syarat. Dan suaminya membuat pernyataan yang luar biasa, saudaraku, karena kasihnya kepada Tuhan. Dia berkata kepada istrinya, tolong, jangan gugurkan kandungan ini. Jangan bunuh anak yang tidak berdosa ini. Mari, lahirkan anak ini. Lalu kita akan rawat bersama-sama. Kita akan kasihi dia dengan kasih Tuhan. Dan ketika dia dewasa nanti, kita akan berdoa. Kita akan mendidik dia untuk menjadi misionaris. Misionaris pergi kemana? Misionaris untuk pergi ke tempat orang-orang yang dulu membunuh orang-orang di kampung kita, membumi hanguskan, dan yang memperkosa kamu. Mungkin salah satu dari mereka adalah bapak dari anak ini. Tapi biarlah mereka tahu bahwa kejahatan yang mereka lakukan, yang begitu kejam, tidak berperi kemanusiaan, kita balas dengan kasih Kristus. Jadi, sang suami bertekad bahwa anak ini harus dengan kasih sayang dan tumbuh menjadi seorang misionaris untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, yang menjadi musuh mereka itu. Saudaraku, ini korban terbaik. Ini bukan sekedar ucapan syukur karena suami ini ketemu sama istrinya dan dua-duanya selamat. Ini adalah korban terbaik yang lahir dari kasih yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kebencian, bukan pembalasan, tapi justru mereka menyiapkan seorang misionaris untuk menyatakan kasih Kristus kepada musuh mereka, dan orang itu adalah anak yang dikandung ini. Saudaraku, saya kalau cerita kisah ini, saya merinding, saudara. Ternyata di dunia ini ada kasih yang seperti itu. Ada kasih yang begitu hebat, kasih yang tidak mengenal keadaan. Tapi perhatikan, kasih ini hanya bisa dilakukan oleh suami dan istri ini karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Korban yang terbaik ada di mezbah yang terbaik. Mezbah Abraham. Dan korban yang terbaik lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua dari kasih yang terdalam dengan Tuhan. Tidak peduli Tuhan akan membalas kita, memberkati kita atau tidak. Kita akan tetap mengucap syukur, saudaraku. Jadi, ucapkan syukur bahkan seandainya saudara tidak punya alasan sekalipun untuk bersyukur. Tapi ketika saudara tetap bersyukur, itu adalah korban syukur. Mari senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, karena dia pantas untuk kita berikan korban syukur itu. Selamat merayakan Thanksgiving.
Dan biarlah ucapan korban syukur saudara memuliakan nama Tuhan senantiasa. Amin.